Bikin akuarium itu sebenarnya mirip kayak dekor rumah. Ada yang suka minimalis tanpa karpet alias bare bottom. Ada yang suka gaya outdoor yang liar kayak biotope. Atau ada yang niat banget bikin taman estetik ala-ala aquascape. Masalahnya, tiap gaya punya tantangan masing-masing yang jarang dibahas orang. Di video kali ini, saya bakal kasih perbandingannya secara jujur, plus rekomendasi ikan yang bakal bikin akuarium kalian makin cakep. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari yang paling simple dulu. Bare bottom. Sesuai namanya, konsep ini benar-benar telanjang tanpa ada substrat sama sekali di dasar akuarium. Cuma ada kaca dan air. Banyak yang tanya, emangnya nggak jelek ya cuma kaca doang? Eits, jangan salah. Bare bottom ini punya keunggulan yang nggak dimiliki konsep lain. Kelebihannya, 1. Maintenance. Paling gampang, ini juaranya. Kotoran ikan atau sisa pakan nggak akan nyelip di pasir. Semuanya kelihatan jelas, jadi kalian tinggal sedot pakai selang, langsung bersih 100%. 2. Kualitas air lebih terjaga. Karena nggak ada kotoran yang membusuk di bawah pasir, risiko amonia naik itu kecil banget, cocok banget buat kalian yang sibuk dan nggak punya banyak waktu buat kuras total. 3. Budget ramah kantong. Kalian nggak perlu beli soil mahal atau pasir berkarung-karung. Duitnya bisa kalian alihkan buat beli filter yang lebih bagus atau ikan yang lebih cakep. Tapi, ada kekurangannya juga. 1. Estetika terbatas. Jujur aja, buat sebagian orang, bare bottom itu kelihatan kayak akuarium karantina atau akuarium toko ikan. Kurang ada kesan alamnya. 2. Filtrasi biologis berkurang. Di akuarium biasa, substrat itu tempat tinggal bakteri baik. Di sini, kalian harus punya filter yang mumpuni karena nggak ada bantuan bakteri di dasar akuarium. Nah, kalau kalian pilih bare bottom, ikan yang biasanya dipelihara itu antara lain ikan mas koki ataupun predator seperti arwana. Nah, kalau kalian merasa bare bottom terlalu steril dan pengen sesuatu yang lebih berkarakter, biotope adalah jawabannya. Singkatnya, biotope itu bukan cuma soal dekorasi, tapi soal replikasi. Kita mencoba meniru satu titik lokasi spesifik di alam liar. Misalnya, sungai di pedalaman Kalimantan, atau anak sungai di Amazon. Kelebihannya, 1. Ikan jadi lebih pede. Karena lingkungannya mirip banget sama rumah aslinya di alam, ikan gak akan stres. Kalian bakal lihat warna asli mereka keluar dan perilaku alaminya muncul. Kayak cara mereka kawin atau menjaga teritori. 2. Unik dan artistik, biotope punya estetika yang raw atau liar. Ada keindahan tersendiri dari tumpukan kayu lapuk dan daun kering yang nggak bisa didapatkan di konsep lain. 3. Nilai edukasi. Pas kalian bikin konten atau pamer ke temen, kalian nggak cuma pamer ikan, tapi pamer pengetahuan tentang ekosistem tertentu. Kekurangannya, 1. Kelihatan kotor bagi awam. Buat orang yang nggak ngerti, air yang berwarna coklat, black water, atau tumpukan daun sering dianggap akuarium yang nggak keurus. Padahal itu justru kondisi yang paling sehat buat ikannya. 2. Risetnya lumayan. Kalian nggak bisa asal campur ikan. Ikan dari Afrika nggak boleh dicampur sama tanaman dari Asia kalau mau benar-benar disebut biotope. Ikan yang cocok, ikan-ikan yang punya karakter kuat sangat pas di sini. Contohnya, whale beta, cupang alam, tiger barb, cana, apistogramma, jenis cichlid, dan corydoras. Kita sampai di konsep yang sering disebut sebagai kasta tertinggi dalam dunia akuarium secara visual, aquascape. Kalau di biotope kita meniru alam, di aquascape kita menciptakan alam. Ini bukan sekadar memelihara ikan, tapi seni menata taman di bawah air. Fokus utamanya adalah tanaman, keseimbangan ekosistem, dan estetika yang luar biasa cantik. Kelebihannya, 1. Visual yang memukau, nggak perlu diragukan lagi, aquascape adalah centerpiece terbaik di rumah. Kelihatannya mewah, segar, dan sangat menenangkan buat dipandang lama-lama. 2. Kepuasan kreatif, kalian bisa jadi penentu di ekosistem kecil ini.
Mau bikin tema hutan, pegunungan, atau padang rumput, semuanya bisa kalian wujudkan dengan imajinasi kalian. 3. Ekosistem yang matang. Tanaman yang sehat akan menghasilkan oksigen alami. Kalau sudah stabil, ekosistem ini sangat membantu kesehatan ikan kecil di dalamnya. Kekurangannya, 1. Biaya dan teknologi. Di beberapa jenis aquascape, kalian butuh investasi lebih di lampu yang spektrumnya pas buat tanaman, sistem CEO2, pupuk rutin, dan substrat soil yang bernutrisi. 2. Perawatan ekstra. Kalian harus rajin trimming pangkas tanaman, supaya nggak berantakan, dan rajin kontrol alga. Kalau telat dikit, akuarium bisa berubah jadi kolam lumut. Ikan yang cocok, pilihlah ikan yang tidak merusak tanaman. Ikan berukuran kecil, nanofish, atau ikan komunitas seperti Cardinal tetra atau Rasbora sangat populer karena mereka memberikan kesan skala yang luas. Jangan lupa tambahkan tim kebersihan seperti udang hias atau Otocinclus untuk bantu makan alga di sela-sela daun. Nah, itu dia perbandingan antara bare bottom, biotop, tandas, dan aquascape. Mau yang super bersih dan praktis? Pilih bare bottom. Mau yang natural dan lihat perilaku asli ikan? Pilih biotop. Mau yang cantik dan penuh estetika seni? Gas ke aquascape. Dari ketiga gaya tadi, mana yang paling bikin kalian gatal ingin langsung beli akuarium baru? Atau mungkin ada yang punya ide menggabungkan ketiganya? Tulis di kolom komentar ya beserta alasannya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan tips akuarium lainnya. Saya Autor Batas Kaca, sampai jumpa di video berikutnya.